Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita semua, dan Allah masih mengizinkan kita dalam kondisi keadaan Islam dan iman kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, berterima kasih kita sekali lagi kepada Allah karena memang pada saat ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Hal yang sangat prinsipal dalam satu agama, dalam satu ajaran, di samping akidah, yakni konsep tentang ketuhanan. Yang kedua adalah kitab suci sebagai acuan ataupun pegangan hidupnya. Kalau di dalam Al-Quran jelas yang menjadi pegangan buat kita umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Ya, di dalam Islam Al-Quran menjadi sumber hukum pertama, ya, pegangan hidup buat seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Ya, berkaitan dengan Al-Quran, Allah telah mengatakan dengan jelas dan tegas, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan padanya. Ya. Artinya, tidak akan ada kontradiktif, tidak ada lagi berita bohong, tidak ada lagi yang tidak jelas. Begitu. Jadi, zalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada yang diragukan dan tidak ada yang salah dalam isinya. Hudal lil muttaqin, dan dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di samping itu, fungsi Al-Quran sendiri dalam surat Al-Baqarah, di dalam ayat lain dikatakan, Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Hudan, pertama itu petunjuk, bayan, yang kedua artinya penjelas, furqan artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan salah. Jadi hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ada 3 fungsinya di situ, sebagai petunjuk buat manusia, sebagai penjelas, bayan, menjelaskan hal-hal yang belum rinci, yang belum jelas buat manusia, menjelaskan petunjuk itu. Kemudian al-furqan, yakni pembeda antara yang hak dan batil. Makanya di dalam ayat lain ada dikatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang salah dengan yang benar. Dua agama yang cukup besar, ya, agama besar di muka bumi ini selain Islam ada Kristen saat ini. Kalau Al-Quran menjadi acuan bagi umat Islam, nah bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen adalah Alkitab. Ya, Alkitab. Di dalam Al-Quran sudah ada jaminan bahwasanya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran oleh Allah tentang kepastian dan kejelasan isi kandungan Al-Quran itu. Yang di awal pembicaraan tadi sudah saya jelaskan dan sudah saya sebutkan ayat yang memberikan penjelasan tentang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Bahkan kalau seandainya Allah sendiri mengatakan, andai saja Al-Quran itu bersumber bukan dari Allah, maka pasti akan banyak pertentangan-pertentangan. Ya, begitu ya. Saudara sekalian, yang akan menjadi perbincangan kita pada saat ini adalah Alkitab. Yang akan kita bicarakan, fokus pembicaraan kita adalah surat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 19. Saya setelah membaca ayat ini dan mencoba berpikir secara hati-hati dan cukup mendalam, saya pikirkan ada kejanggalan di dalam ayat ini. Maka berkaitan dengan ayat tersebut,
saya memberikan judul pembicaraan kita hari ini dengan satu pertanyaan yang cukup besar. Yesus yang salah dalam menciptakan atau Alkitab yang salah dalam mengabarkan? Tuh, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-19. Sebelumnya kita tampilkan saudara bunyi ayatnya. Ayat 1 pasal 1 sampai ke-19. Dimulai dari pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutup samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu ayat 1. Ayat 2-nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dengan gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadi petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi di ayat 1 sampai 6, dalam surat Kejadian, Allah sudah menciptakan tentang alam, tentang terang, tentang malam, tentang terang dan gelap, tentang siang dan malam di hari pertama. Ingat, catat saudara, di hari pertama sudah ada siang dan malam. Ingat ya, siang dan malam. Kita lanjutkan. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi sudah ada di hari kedua, sudah ada langit, petang dan pagi, itu di hari kedua. Jadi hari pertama tadi siang dan malam. Berfirman Allah, ini di ayat ke-9-nya, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan yang kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi di ayat ke-9 sampai 11, itu sudah ada daratan dan ada lautan, serta ada tumbuh-tumbuhan. Ya, ada biji-bijian macam-macam. Di atas bumi itu tumbuh segala macam. Jadi, di hari pertama sudah ada siang dan malam. Nanti ini akan menjadi pertanyaan besar, saudara. Di hari pertama sudah terjadi siang dan malam. Kemudian di hari kedua sudah ada penciptaan cakrawala, maksudnya langit dan pagi dan petang. Kemudian diciptakan lautan dan daratan, ya, dilanjutkan begitu, diciptakan lautan dan daratan sudah ada. Kita lanjutkan dulu membaca ayat ini. Kemudian di ayat berikutnya, ini sambungan masih di ayat yang ke-11, dan jadilah demikian, ya. Di ayat 12-nya, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Masih ada petang, ada pagi di hari ketiga itu. Kita lanjutkan ayat yang ke-14. Berfirman Allah, jadilah benda-benda penerang. Kita potong sedikit dulu saudara. Jadilah benda-benda penerang. Artinya ini benda yang menghasilkan cahaya atau sinar untuk menerangi bumi. Yang kita tahu ada tiga yang benda di tata surya kita ini yang menghasilkan cahaya. Pertama, matahari sebagai sumber cahayanya.
kemudian ada bulan. Bulan itu sebetulnya bukan bercahaya. Dan ada bintang. Dan cahaya yang begitu kuat, hanya ada di antara tiga itu adalah ada satu, yakni matahari. Nah, itu jadi catatannya saudara, sebagai catatan. Berfirman Allah, jadilah benda-benda penerang. Artinya, itu Allah menjadikan matahari. Ya, nanti kita sinkronkan ayat ini. Pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Ingat tadi siang dan malam itu sudah ada di hari pertama. Di ayat sebelumnya ya. Di hari pertama, padahal siang dan malam itu sudah tercipta. Untuk membedakan itu, siang dan malam secara ilmiah itu melalui adanya peredaran matahari. Jadi matahari yang menciptakan, yang menjadikan adanya siang dan malam itu adalah matahari. Ya, cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi peredaran matahari itu menjadi peredaran pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, dan pergantian tahun. Dan sebagai penerang dan cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Kedua benda penerang besar itu apa? Yakni matahari dan bulan. Nah, kedua benda penerang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi ada dua benda yang untuk menerangi cakrawala. Kalau siang ada matahari, sedangkan kalau malam itu ada bulan. Begitu ya. Kemudian ada bintang-bintang ditambah. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang di gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat. Apa yang kejanggalan terjadi? Kejanggalan apa yang terjadi di dalam ayat ini? Saudara, di hari pertama Allah sudah menciptakan siang dan malam. Sementara untuk membedakan siang dan malam itu adalah melalui matahari, sinar atau cahayanya matahari. Kalau bahasa ilmiahnya itu bahasa ilmu IPA, terjadinya pergantian siang dan malam itu karena terjadinya adanya rotasi bumi mengelilingi matahari. Yang menjadi kejanggalan, matahari di hari pertama belum ada. Kita boleh cek tadi ya, di ayat yang sebelumnya. Nih, siang dan malam itu sudah diciptakan di hari pertama. Namun, matahari yang membedakan antara siang dan malam, itu baru diciptakan di hari keempat. Apa kira-kira saudara yang menjadi kejanggalan di dalam pikiran kita ketika memikirkan akan hal ini? Siang dan malam sudah ada di hari pertama. Sementara alat yang untuk membedakan siang dan malam, untuk memisahkan siang dan malam, baru diciptakan di hari keempat. Pertanyaannya, lalu Allah memisahkan siang dan malam di hari pertama itu dengan apa? Karena matahari sebagai benda yang memisahkan siang dan malam itu baru diciptakan di hari keempat. Dalam surat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 19 ini, matahari baru diciptakan di hari keempat. Sementara di hari pertama sudah ada siang dan malam. Kembali dipertanyakan, dengan apa Allah itu memisahkan dan membedakan adanya siang dan adanya malam di hari pertama itu? Itu pertanyaannya. Jadi ada kejanggalan di dalam ayat ini, di dalam Alkitab ini. Surat pertama, itu saudara kalau membuka Alkitab ini, saudara pegang Alkitab ini, coba dibuka. Pertama sekali yang dibuka, pertama sekali yang kita temukan adalah ayat ini. Surat Kejadian
pasal 1 ayat 1 sampai ayat 19. Pertama-tama saja Alkitab ini sudah bermasalah. Atau bukan Alkitabnya yang bermasalah, Tuhannya yang salah dalam menciptakan langit dan bumi ini. Makanya kenapa saya berikan judul ini. Ini. Yesus yang salah. Saya kenapa menggunakan Yesus, karena di dalam keyakinan umat saudara-saudara kita yang beragama Kristen, kan Yesus itu di situ ada unsur Allah dan diyakini Yesus sebagai sang pencipta. Jadi kalau begitu pertanyaannya, Yesus yang salah menciptakan bumi dan segala isinya, tata surya, jagat raya ini, atau Alkitab yang salah mengkabarkan tentang proses kejadian tata surya, alam semesta bumi dan isinya? Siapa yang salah? Tuhannya yang salah atau kitabnya yang salah? Silakan saudara, sekali lagi silakan saudara pikirkan itu. Saya tidak menemukan jawaban yang benar di dalam surat Kejadian ini. Karena begitu pertama tidak ilmiah. Tidak ilmiah, sangat tidak ilmiah. Kemudian yang kedua, tidak tidak logis begitu. Ya, tidak logis. Karena di hari pertama sudah ada siang dan malam, sementara alat untuk membedakan dan membatasi siang dan malam itu baru diciptakan di hari keempat. 3 hari sebelumnya lalu siang dan malam itu dengan apa membedakan? Matahari baru diciptakan oleh Allah, oleh Tuhannya Yesus, oleh Tuhan Yesus itu di hari keempat. Bulan, bintang, matahari itu baru diciptakan di hari keempat. Sementara siang dan malam sudah ada di hari pertama. Dengan apa terjadinya perubahan antara siang dan malam? Dari ilmu manapun kita bisa cek, kita bisa telusuri bahwa siang dan malam itu bisa ada dan terjadi karena ada rotasinya bumi mengelilingi matahari. Sementara di hari pertama itu matahari yang mau dikelilingi oleh bumi belum ada. Matahari yang akan dikelilingi oleh bumi itu baru tercipta di hari keempat. Silakan saudara yang menyimpulkan. Siapa yang salah? Tuhan Yesus yang salah dalam menciptakan jagat raya ini, atau Alkitab yang salah dalam mengabarkan dan dalam menceritakan tentang proses penciptaan langit dan bumi? Ya. Atau jangan-jangan dua-duanya yang salah, Tuhannya salah, Alkitabnya juga salah. Ya. Nggak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin. Pasti ada yang salah di antaranya. Ya. Nah, kalau Tuhan salah menciptakan, masa Tuhan salah dalam menciptakannya? Kalau kitabnya yang salah, pantaskah ini dikatakan kitab suci? Kalau salah kitab ini, silakan dipilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi saudaraku sekalian, ini perlu menjadi sorotan kita semua. Ternyata di awal-awal saja, di awal-awal, saudara kalau membuka Alkitab ini, surat pertama itu dalam Alkitab ini adalah surat Kejadian. Surat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 19. Di awal-awal saja sudah bermasalah ini kitab Alkitab. Sudah bermasalah. Apalagi isinya begitu banyak masalahnya. Jadi ya maaf, bukan ingin bermaksud melecehkan dan merendahkan Alkitab, bukan demikian ya. Kita diberikan akal oleh Allah, kita diberikan otak oleh Allah untuk berpikir dan memilih serta memilah tentang konsep-konsep yang diajukan di dalam kitab suci. Al-Quran saja ada ilmu tafsir sebagai jalur buat akal kita untuk memahami isi kandungannya. Sementara Alkitab apa acuannya? Ya. Apa acuan yang menjadi jalur buat otak dan akal untuk berpikir dalam memahaminya.
Jadi silakan dijawab sendiri saudara, Tuhannya yang salah atau Yesus yang salah dalam menciptakan, atau Alkitab yang salah dalam mengabarkan tentang proses penciptaan langit dan bumi, tata surya, jagat raya, ya, bumi dan segala isinya. Demikian saudara, semoga ini menjadi bahan pemikiran buat kita semua, ya, menjadi intibar bagi kita bersama dan menjadi pelajaran dalam dalam membenarkan dan meluruskan keyakinan kita terhadap agama-agama yang ada saat ini. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.